Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang tercinta, Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Desember tahun 2025, merupakan Pesta Keluarga Kudus. Tema renungan pada hari ini adalah keluarga yang berpusat kepada Yesus. Tema keluarga dalam gereja Katolik itu menjadi fokus, sama seperti tema Natal pada tahun ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Gereja berusaha untuk membangun keluarga Kristiani yang sejati. Di tengah maraknya persoalan-persoalan keluarga, saya berusaha untuk menemukan beberapa persoalan yang sering kali dihadapi oleh keluarga-keluarga yang tidak pernah selesai. Saya menemukan kurang lebih ada 8 persoalan keluarga. Yang pertama, pandangan bahwa perkawinan hanya selembar kertas yang ditandatangani. Yang kedua, masalah poligami. Yang ketiga, perselingkuhan. Keempat, perceraian dan perpisahan yang terus meningkat. Yang kelima, single parent. Yang keenam, perkawinan kontrak. Dan yang ketujuh, migrasi dan keterpisahan keluarga dari anak istri. Serta yang terakhir, persoalan ekonomi. Nah, para saudaraku yang terkasih, anak-anak masa kini tidak menemukan teladan iman dari orang tua mereka. Bahkan banyak orang tua yang tidak pergi ke gereja lagi. Perkawinan tidak hanya tidak dihayati sebagai sakramen lagi. Dan anak-anak tidak mengalami kebahagiaan seperti yang dijanjikan dalam sakramen perkawinan. Padahal keluarga adalah sekolah cinta, gereja kecil, dan anugerah Allah untuk membantu semua anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita belajar dari keluarga Kudus Nazaret, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, keluarga kudus ini atau mereka berpusat kepada Yesus. Maka keluarga-keluarga harus penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu yang kedua, semua anggota keluarga melakukan kehendak Allah. Ibu Maria selalu melaksanakan kehendak dan sabdanya. Bapak Yusuf taat kepada kehendak Allah dengan membawa Maria pergi ke Mesir dan dari Mesir ke Nazaret. Beliau adalah sosok ayah yang menyayangi keluarga dan bertanggung jawab. Dan Yesus taat kepada bapaknya bahkan sampai wafat di salib. Lalu yang ketiga, para saudara, keluarga Kudus Nazaret selalu berdoa. Sejak awal terbentuknya keluarga, mereka bertiga secara teratur pergi ke bait Allah dan juga pergi ke sinagoga. Yesus sudah akrab dengan kitab suci, bahkan pada umur 12 tahun ia berdiskusi tentang kitab suci dengan ahli-ahli Taurat. Oleh karena itu, para saudara, bapak-bapak dan juga para suami dapat belajar dari Santo Yusuf, melengkapi dan melindungi keluarga.
Yusuf bekerja keras sebagai tukang kayu demi memenuhi keluarga. Yusuf melindungi Maria dan Yesus dari kebengisan Herodes dengan membawa mereka ke Mesir. Nah, untuk zaman kita diperlukan satu keteladanan iman dari para bapak untuk anak-anak. Para bapak mengasihi dan tidak berlaku kasar kepada istri. Para bapak tidak menyakiti hati anaknya supaya jangan tawar hati. Tugas utama Maria adalah merawat Yesus, mengajari dia bagaimana mengasihi orang lain, mengajarinya untuk taat pada semua kehendak Allah. Maka Maria menjadi model bagaimana ia membuat keluarga menjadi sekolah kesucian. Santo Paulus memberikan satu penekanan bahwa para ibu hendaknya tunduk kepada suaminya. Anak-anak dipanggil untuk taat dan hormat kepada orang tuanya. Kalau Yesus yang adalah Tuhan mampu taat kepada orang tua, maka anak-anak pun seharusnya juga mampu taat kepada orang tua mereka dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, Pak Saudara, Santo Paulus memberikan nasihat kepada anak-anak. Bagaimana bersikap terhadap orang tua mereka. Ketika orang tua mulai pikun, mulai lemah, sakit-sakitan, tanggung jawab anak terhadap orang tua dituntut lebih besar. Tetapi masih adakah anak-anak sekarang yang patuh dan bertanggung jawab pada orang tuanya? Pasti masih ada. Untuk memupuk kesucian keluarga, Ekaristi sangat diperlukan bagi keluarga-keluarga sebagai jantung sekolah cinta. Suami istri menikah di depan altar dalam Ekaristi. Hal ini mau mengingatkan bahwa perkawinan yang manusiawi itu menjadi ilahi, yang melambangkan persatuan antara Kristus dengan gereja. Persatuan hanya akan erat jika bersatu dengan Allah. Maka para saudaraku yang terkasih, mari kita perkuat keluarga kita dengan berpusat kepada Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.